Jumpa lagi di Arif TV. Ya, laptop dengan dua layar ini otomatis bisa membuat kalian produktif bekerja dengan dua layar dimanapun kita berada. Ya, mau di kafe bisa, mau di ruang meeting bisa, di kamar hotel ya jelas bisa, mau di pesawat bisa juga ya. Ya, tentunya selama mejanya muat ya. Tentunya ini akan lebih praktis dibandingkan bawa laptop plus portable monitor untuk layar keduanya. Nah, dan untuk performanya, jadi pasti ini 2024 banget. Karena dia pakai Intel Core Ultra 7 prosesor yang dilengkapi dengan chip NPU untuk Intel AI Boost dan sistem grafis Intel Arc Graphics di sini. RAM-nya udah LPDDR5X 7467 MHz dan pakai SSD PCIe Gen 4, jadi performanya lebih optimal lagi. Nggak ketinggalan, dia punya sertifikasi EVO. Wah, mantep bener. Layarnya ini juga mewah. Panelnya 3K 120Hz OLED 100% DCI-P3 Pantone validated. Iya, dua-duanya ya. Iya, laptop dua layar ini adalah Asus ZenBook Duo keluaran tahun 2024. Ya, kita pertama kali ketemu dengan laptop yang satu ini di CES 2024 bulan Januari. Waktu itu kita buatkan video pendeknya ya, pertama kali kita ketemu dengan benda ini ya. Nah, berbeda dengan generasi sebelumnya, ZenBook Duo ini dilengkapi dengan dua layar yang ukurannya sama besar. Di ZenBook Duo yang dulu, layar keduanya itu lebih kecil, hanya setengah ukuran dari layar utamanya. Atau bahkan kalau dilihat dari yang generasi sebelumnya lagi, yang awalnya itu cuma seukuran touchpad aja layarnya. Tentunya dengan layar yang sama ini ukurannya, dua-duanya sama, ini sensasinya jadi seperti menggunakan PC desktop dengan dua monitor. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesornya dia pakai Intel Core Ultra 7 prosesor 155H. Pabrikasinya sudah Intel 4, base powernya 28 watt. Dia punya 16 core, 22 thread yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Untuk Intel Smart Cache-nya juga lumayan besar di 24 MB. Integrated graphics-nya menggunakan Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores. IGP ini menggunakan arsitektur GPU yang serupa dengan graphics card Intel Arc Graphics. Jadi fitur seperti ray tracing dan XeSS itu ada di sini. Selain itu, IGP-nya ini juga punya kemampuan encode video AV1 sehingga bisa dipakai untuk akselerasi saat editing video. Dipakai untuk rekaman game dengan OBS itu juga bisa. Uniknya dengan software My Asus, pengguna bisa mengatur kapasitas VRAM dari 1 GB hingga 8 GB. Selain itu ada juga pilihan otomatis tentunya. Biasanya nih IGP Intel ini akan menyesuaikan ukuran VRAM berdasarkan kebutuhan aplikasi. Jadi kapasitasnya bisa membesar atau mengecil secara otomatis. Untuk RAM yang tersedia adalah 16 GB LPDDR5X 7467 MHz langsung dual channel 128 bit. Itu adalah kecepatan RAM paling tinggi yang didukung oleh prosesor baru ini. Laptop ini nggak punya slot SODIMM ya, namanya juga pakai LPDDR, jadi kita nggak bisa upgrade RAM-nya. Untuk storage udah 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 by 4. Wireless connectivity dia menggunakan modul Intel yang udah support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya juga nggak kecil di 75 Wh. Operating sistemnya tentu Windows 11. Untuk yang ini kita pakai yang versi 22H2. Untuk form factor pada dasarnya ini adalah form factor clamshell atau laptop klasik. Ini agak unik ya, karena laptop dua layar yang lain tuh biasanya pakai form factor convertible 2-in-1 yang bisa diputar ke belakang. Kalau ini enggak ya, bentuknya mirip seperti laptop klasik aja. Untuk materialnya ini aluminium ya. Laptop ini juga sudah lolos uji daya tahan military standard 810H, jadi dijaminlah ketangguhannya. Warna ini namanya adalah Inkwell Grey, ya abu-abu tua ya warnanya ya. Untuk desainnya, bentuk dan lekukan bodi ZenBook Duo ini mirip banget dengan ZenBook 14 OLED yang sama-sama menggunakan Intel Core Ultra, walaupun yang satu ini bodinya agak sedikit lebih tebal tentunya. Desain punggung layar juga tetap dibuat minimalis dengan logo A yang seperti pentagram dan tulisan Asus ZenBook di pojok atas. Secara keseluruhan, DNA dari penampilan ZenBook yang mewah dan elegan tetap terlihat jelas di satu ini ya. Nah, untuk ukuran panjangnya 31,3 cm, lebar 21,7 cm dengan ketebalan sisi paling tipisnya 1,46 cm, sisi paling tebalnya ada di 1,99 cm. Untuk bobotnya, laptop plus keyboard itu adalah 1,71 kg. Sementara untuk charger plus kabel-kabelnya itu adalah 190 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan kabel USB-C to C ya, yang bisa dilepas kayak charger handphone jadinya ya. Bahkan sampai ukurannya ini juga kecil banget untuk charger 65 watt. Kalau dibandingkan charger laptop ini ukurannya mirip seperti gun charger 45 watt yang biasa kami gunakan.
Padahal ini 65 ya. Sejauh pengalaman kami, ini adalah charger 65 watt bawaan yang paling kecil yang disertakan di dalam paket penjualan laptop. Selain itu, di kabel USB-C 2C-nya kami menjumpai komponen Ferrite Core yang biasanya jarang nih ada pada kabel seperti ini. Niat banget. Total bobot kalau mau dibawa-bawa semuanya adalah 1,9 kg. Oke, untuk layar, kedua layar laptop ini ukurannya sama di 14 inci. Keduanya juga punya resolusi yang sama, 3K atau 2880 kali 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Dua layar ini punya refresh rate 120 Hz dengan response time 0,2 millisecond. Jadi seperti layar laptop gaming ya. Menariknya, layar ini mendukung teknologi dynamic refresh rate seperti di smartphone. Refresh rate itu bisa berubah antara 120 Hz ke 60 Hz sesuai dengan konten yang ditampilkan di layar. Secara teoritis, fitur ini seharusnya bisa membuat baterai jadi lebih hemat. Walaupun demikian, pada skenario pengujian baterai milik kami, fitur tersebut ternyata tidak memiliki efek kalau sistem grafisnya menggunakan integrated graphics. Dan tentunya kedua layar ini sudah menggunakan panel OLED ya, 0,2 milisecond ya, pasti panel OLED. Menurut Asus, tingkat kecerahannya maksimal ada di 400 nits di mode SDR dan 500 nits di mode HDR dengan color gamut 100% DCI-P3. Nah, dalam pengukuran kami kita memperoleh 376 nits di mode SDR dan 619 nits di mode HDR. Mirip-mirip lah ya. Untuk gamut coverage kita dapatkan di 99,5% DCI-P3 dengan gamut volume di 121,6% DCI-P3. Hasil tersebut menandakan bahwa layar laptop ini siap banget untuk content creation yang membutuhkan akurasi warna tinggi. Terlebih karena dia juga sudah Pantone validated di sini. Buat nonton film di mode HDR pastinya juga udah oke banget yang satu ini ya. Karena dia udah punya sertifikasi display HDR True Black 500. Tingkat cahaya biru dan silang juga diklaim 70% lebih rendah di sini, jadi tetap nyaman dan aman walaupun kita mau pakai berjam-jam. Menariknya, walaupun ini bukan laptop convertible, kedua layar laptop ini punya kemampuan touch screen. Jadi memudahkan aktivitas seperti mau scrolling halaman atau memperbesar, memperkecil gambar itu pakai sentuhan jari aja. Kedua layar ini juga sudah mendukung penggunaan stylus. Jadi ini membuat kita bisa menggambar atau menulis catatan. Tenang, stylus Asus Pen 2.0-nya itu disertakan di dalam paket penjualan. Jadi kita nggak perlu beli lagi ya. Stylus ini punya 4096 tingkat pressure level. Sementara untuk daya tahan baterainya itu mencapai 140 jam dan ini bisa diisi ulang melalui konektor USB Type-C. Menariknya lagi, stylus ini punya 4 jenis mata. Ada yang 2H, ada yang H, HB, dan ada yang B. Kembali ke layarnya, kedua permukaan layar ini memiliki lapisan Corning Gorilla Glass. Jadi tetap aman ya dari goresan walaupun kita mau pakai jari, kena kuku dikit, atau pakai stylus, aman, gak ada masalah. Untuk permukaannya ini glossy dan ini normal lah untuk layar touchscreen. Tentunya permukaan glossy dan panel OLED ini membuat layarnya ini menampilkan warna yang luar biasa cemerlang walaupun memang ada sedikit memantulkan bayangan. Desain bingkai kedua layar juga dibuat tipis di keempat sisinya sehingga screen to body rasionya mencapai 91%. Layar ini juga engselnya tentunya 180 derajat, jadi lebih aman dari resiko rusak akibat terdorong ya, atau gimana lah dari atas meja kedorong sedikit itu aman. Dan ini memudahkan pengguna memperlihatkan tampilan layar ke lawan bicara di depannya. Seperti kalau misalnya kita mau presentasi gitu ya, ke lawan bicara kita dan kita melakukannya di atas meja yang kecil, bisa, nggak ada masalah kalau pakai yang satu ini. Nah, walaupun form factor-nya bukan convertible, laptop dua layar ini punya sejumlah mode penggunaan seperti misalnya laptop mode. Untuk menggunakan mode ini cukup taruh keyboard di atas layar kedua lalu gunakan seperti laptop biasa. Keyboard akan menempel dengan tenaga magnet jadi nggak mudah terlepas kok di sini. Di bagian bawah keyboard juga ada semacam tonjolan kecil jadi posisinya tetap pas, nggak mudah geser-geser. Menariknya di mode ini bentuknya jadi seperti laptop normal dengan satu layar jadi nggak terlalu menarik perhatian orang di sekitarnya. Kemudian ada dual screen mode with virtual keyboard ya. Untuk menggunakan mode ini lepas keyboard dari atas layar kedua tadi, kemudian gunakan layar kedua sebagai perangkat input. Untuk memunculkan virtual keyboard, ketuk layar dengan 6 jari. Posisi virtual keyboard juga dapat diatur dengan menggunakan 6 jari juga di sini ya. Kita tinggal menyapu layar ke arah engselnya untuk memunculkan virtual keyboard dan virtual touchpad yang memenuhi seluruh layar kedua. Desain touchpad juga di sini bisa diatur apakah ada area palm rest di area kanan kirinya atau dibuat memanjang dari sisi pinggir kiri hingga pinggir kanan. Posisi keyboard juga dapat diatur pada sisi pinggir bawah layar kedua dengan mengusap jari ke arah tersebut. Pada posisi ini ketuk layar dengan 3 jari untuk memunculkan touchpad di pinggir kanan.
Menariknya, area setengah layar atas dapat digunakan untuk memunculkan widget seperti misalnya dial pad yang juga ada di laptop Asus Creator Series lainnya, atau handwriting untuk input dengan menulis ya, atau number key yang merupakan virtual numpad, dan ada quick key yang menyediakan shortcut untuk fungsi seperti copy, cut, paste, itu ada di situ ya. Nah, tentunya area tersebut juga bisa digunakan untuk menampilkan aplikasi Windows lainnya, misalnya web browser, bisa di situ. Kemudian ada lagi mode dual screen mode with Bluetooth keyboard. Untuk menggunakan mode ini, buka kickstand pada bagian bawah laptop, kemudian dirikan laptop di atas meja seperti yang dilakukan di atas meja saya ini ya. Lalu taruh keyboard di depannya. Pada mode ini pengguna jadi bisa menggunakan dua layar sekaligus dengan posisi bertumpuk dan dapat membuka hingga 8 window aplikasi secara bersamaan. Menariknya di sini pengguna tidak perlu repot melakukan drag pada window untuk mengatur posisi. Cukup klik atau sentuh bagian window title bar, maka akan muncul menu OSD untuk mengatur posisi apakah di layar 1 atau 2 dan bagaimana ukurannya, ada di situ. Uniknya, pengguna juga bisa mengatur window aplikasi untuk terbuka memanjang dari layar 1 ke layar kedua melalui menu OSD tersebut. Atau bisa juga pakai gesture menggunakan 5 jari. Ini akan sangat berguna ya kalau kita mau baca dokumen yang panjang, buka website, atau buat programming. Mantep nih. Untuk memindahkan posisi window antara layar 1 dan yang kedua, kita juga bisa melakukannya dengan menekan tombol F8. Nah, konfigurasi dua layar di mode ini ternyata oke juga nih untuk editing. Misalnya, layar atas untuk menjalankan aplikasi Premiere Pro, sementara di layar bawah itu menampilkan dial pad ya. Dial pad ini dapat digunakan untuk sejumlah fungsi seperti zoom in out pada timeline, memajukan atau mundurkan kursor pada timeline, melakukan redo atau undo dengan cepat, dan masih banyak lagi. Kemudian ada desktop mode. Untuk menggunakan mode ini, buka kickstand pada bagian bawah laptop, kemudian dirikan laptop di atas meja dengan posisi secara vertikal. Lalu taruh keyboard di depannya. Mode ini dapat digunakan misalnya untuk mengetik, di mana layar kiri membuka aplikasi Word, sementara layar kanan membuka website referensi tulisan misalnya ya. Tentunya mode ini juga cocok untuk melakukan coding. Lalu ada lagi yang namanya sharing mode. Untuk menggunakan mode ini cukup buka layar hingga lurus 180 derajat. Nah, mode ini akan cocok misalnya untuk presentasi ke lawan bicara yang tepat ada di depan kita. Layar pada sisi lawan bicara bisa diatur untuk menampilkan konten yang sama dengan sisi yang kita lihat ya. Tapi posisinya ini udah di-rotate, jadi nggak terbalik gitu. Jadi lawan bicara kita akan bisa melihat posisi normal di situ. Mau dipakai untuk nampilkan konten yang berbeda, ini juga bisa ya. Misalnya kita menonton sementara lawan bicara membuka website. Oh ya, saat menggunakan dua layar, pengguna juga bisa mengatur tingkat kecerahan secara terpisah untuk layar yang satu dan layar yang kedua. Layar kedua juga bisa dimatikan dengan menekan tombol di sebelah F12 sehingga bisa lebih hemat baterai. Nah, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps dan kameranya tentunya sudah mendukung fitur di Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, dan background blur yang dapat digunakan saat kita melakukan video chat misalnya, atau online meeting, atau streaming misalnya. Nah, fitur Windows Studio Effects ini akan menggunakan power atau daya dari NPU prosesor kita. Jadi core prosesornya bisa diistirahatkan atau mengerjakan pekerjaan yang lain. Lalu untuk mikrofonnya ada dua buah yang berada di kanan dan kiri kameranya. Tentunya di sini ada fitur AI noise cancelling untuk meredam suara bising yang ditangkap juga oleh mikrofon. Saat kita coba di ruangan dengan pencahayaan yang mencukupi, kameranya ini mampu menangkap gambar dengan jernih, lumayan bebas noise ini ya. Gambarnya juga punya detail yang oke, walaupun sepertinya efek sharpeningnya agak sedikit berasa di sini. Kemampuan mikrofon laptop ini juga ternyata oke banget. Suara kami bisa terdengar dengan jelas dan jernih. Tidak sampai di situ aja, suara kami juga masih terdengar jelas saat kami uji di tempat yang bising dengan fitur noise cancelling dalam keadaan aktif. Suara bising di sekitar kami juga mampu diredam dengan baik nih di sini ya. Nah, untuk contoh hasil kemampuan kamera dan mikrofonnya bisa dicek di video berikut ini. Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan, jadi bising sekali di sini. Saat ini saya lagi mau menguji kemampuan noise cancellation laptop dua layar dari Asus ini. Jadi gimana nih kemampuan noise cancellationnya? Oke apa enggak? Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan, jadi bising sekali di sini. Saat ini saya lagi mau menguji kemampuan noise cancellation laptop dua layar dari Asus ini. Jadi gimana nih kemampuan noise cancellation-nya? Oke apa enggak? Oke, saat ini saya lagi ada di Studio Jagat untuk mencoba kamera dan mikrofon yang ada di laptop ZenBook 2 yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya?
Kita lanjut lagi ke audionya. Laptop ini menggunakan solusi audio dari Harman Kardon dengan 2 buah speaker yang mengarah ke alas laptop. Speaker tersebut dapat diatur profil dan equalizernya melalui software Dolby Access atau My Asus. Untuk kualitasnya seperti udah jadi tradisi nih, kalau laptop Asus dengan Harman Kardon suaranya tuh memuaskan banget di telinga kami ya. Detail suara musik, film ataupun game itu mampu disajikan dengan baik di laptop yang satu ini. Nggak sampai di situ aja, suara yang dihasilkan speakernya juga lantang ya, kenceng suaranya. Bahkan lebih lantang dibandingkan sebagian besar laptop gaming yang pernah kami uji. Oke, sekarang kita lanjut ke konektornya. Di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1, lalu ada 2 Thunderbolt 4 yang dua-duanya sudah mendukung USB 4, 40 Gbps, lalu power delivery, protokol DisplayPort dan perangkat-perangkat yang berbasis Thunderbolt. Lalu beralih ke kanan, di sini ada satu 3,5 mm audio combo jack dan ada satu HDMI 2.1. Asik juga nih konektornya, ada USB dan HDMI besar, jadi nggak perlu konverter-konverter tambahan di sini. Nah, untuk keyboard, ZenBook 2 ini dilengkapi dengan Ergo Sense Keyboard yang dapat digunakan secara terpisah atau terpasang di atas layar kedua seperti kita bahas tadi. Desain dan tata letak tombol tetap mirip seperti seri ZenBook sebelumnya ya, dengan jarak antar tombol dibuat mirip seperti keyboard pada PC desktop, jadi lebih mudah lah buat kita beradaptasi. Setiap tombolnya diberikan cekungan sedalam 0,3 mm, jadi jari itu nggak gampang meleset kalau kita lagi ngetik cepet gitu ya. Sementara untuk tingkat travel distance-nya lumayan juga di 1,4 mm, jadi tergolong cukup dalam lah di sini. Selain itu, tombol keyboard ini diklaim lebih hening saat digunakan mengetik, jadi nggak terlalu banyak gangguin orang di sekitar kita. Nah, untuk konektivitasnya, soft keyboard ini terhubung menggunakan pogo pin saat menempel di atas layar kedua atau Bluetooth saat dipisah ya. Tentunya kalau terhubung melalui pogo pin, konektivitasnya jadi bebas latensi. Baterai keyboard juga akan langsung di-charge saat kita pasang ke pogo pin tadi. Selain itu, baterainya juga bisa di-charge melalui konektor USB Type-C yang ada di sisi samping keyboard. Menariknya lagi, tidak seperti soft keyboard di laptop 2 layar dan laptop layar lipat lainnya, lampu backlit warna putih itu ada di keyboard yang satu ini. Tingkat kecerahannya ada 3 dan ini bisa diubah dengan menekan tombol F4. Backlit ini juga punya mode auto, di mana lampunya akan otomatis menyala saat ruangan menjadi gelap atau meredup saat ruangannya terang. Oh ya, kalau kita mau nutup laptop ini, keyboardnya tuh nggak perlu dilepas dari layar kedua ya. Jadi praktis, seperti bawa laptop biasa aja. Kemudian kita bahas touchpad-nya. Posisi area touchpad ini cenderung center to body ya, memanjang dari tombol Alt kiri hingga kontrol yang sebelah kanan. Telapak bagian ibu jari memang akan sedikit masuk ke area touchpad ya, tapi nggak terlalu ganggu lah, nggak terlalu mengganggu kenyamanan kita mengetik. Lagi pula touchpad ini sepertinya punya fitur palm rejection, jadi kursor nggak gerak pada saat kita mengetik. Oke, sekarang kita bahas cooling systemnya. Untuk mendinginkan Intel Core Ultra, laptop ini menggunakan sistem pendingin dengan 2 heat pipe dan 2 kipas. Uniknya, arah pembuangan udara panasnya itu menuju sisi samping kanan kiri laptop. Ini membuat layar utama aman dari semburan udara panas. Pinter, ini harusnya begini ya. Oke, sekarang aspek security-nya. Laptop Evo ini tentunya memiliki sistem pengamanan biometrik dengan jenis pengenalan wajah. Sayangnya di sini nggak ada fingerprint reader ya, tapi ya udah cukup lah, kenalin wajah aja gitu, lebih cepat ya. Nah, kita lanjut ke aspek performanya. Nah, untuk pilihan profil performa di laptop ini ada 3 ya. Ada performance mode. Nah, mode ini hanya bisa digunakan saat chargernya terpasang. Lalu ada standard mode dan ada whisper mode. Pengguna itu bisa mengubahnya semua ini melalui software My Asus atau dengan menekan tombol function plus huruf F. Kita langsung aja mulai dengan Cinebench R23 ya. Untuk lihat konsistensi performanya, kita pasang ke charger dulu. Dalam stability test selama 30 menit, skor tertinggi yang bisa dicapai adalah 13.227 poin di mode standar dan 14.806 poin di mode performance. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan adalah 10.000 sampai 10.400 poin di mode standar, 12.600 sampai 12.900 poin di mode performance. Nah, karena ini laptop Evo ya, jadi kita tes juga kalau pakai mode baterai aja ya, jadi nggak nyolok ke listrik. Di sini kita lihat bahwa skor yang didapatkan ada di kisaran 9.200 sampai 9.600 poin. Ya nggak terlalu jauh dari angka 10.000 ya. Nah, untuk suhu kerjanya kita lihat kalau kita pakai Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam. Di mode standar suhu prosesor sempat naik ke 96 derajat Celcius di awal pengujian, tapi lalu bergerak dan turun ke arah 70 sampai 75 derajat Celcius. Sementara di mode performance, suhu prosesor itu sempat diizinkan naik ke 100 derajat Celcius di awal pengujian, lalu dikendalikan di kisaran 82 sampai 87 derajat Celcius. Tapi ini cenderung masih aman walaupun menyentuh 100 karena prosesor baru ini memang limitnya lebih tinggi.
Sekarang mari kita lihat kalau kita pakai Blender bagaimana ya. Kita pakai barbershop scene. Dengan CPU rendering ini selesai lama banget, ini 35 menit 42 detik ya. Tapi kan ada Thunderbolt-nya, kita bisa pasang eksternal GPU. Dengan GPU rendering pakai eGPU RTX 4070, dia selesai dalam waktu 1 menit 53 detik saja. Terlihat di sini ya, kalau laptop ini bisa dipakai untuk desain dan bahkan rendering 3D, asalkan kita bisa nambahin eksternal GPU. Karena prosesornya udah kenceng ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan CPU rendering yang awal tadi, suhu prosesor terlihat sempat naik sebentar banget ke 100 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya bergerak di kisaran 80 sampai 84 derajat Celcius. Untuk suhu kerjanya pada saat kita pakai eksternal GPU, prosesor itu dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius selama pengujian berlangsung. Jadi kalau itu sih aman ya, nggak ada masalah. Lanjut Adobe Premiere Pro 2024. Kalau kita pakai video 4K 60 yang 2 menit 7 detik, pakai GPU acceleration via OpenCL dan kita mendapatkan bahwa semua selesai dalam waktu 4 menit 56 detik. Sementara kalau kita pakai eksternal GPU masih pakai 4K 60 juga ya, selesai dalam waktu 2 menit 26 detik. Nah, kalau videonya Full HD 60 fps, durasinya sama. Kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 18 detik. Nah, ini kencang ya. Kalau pakai eksternal GPU ya tentu lebih kencang lagi di 43 detik. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan OpenCL, di sini suhu prosesor terlihat bergerak di rentang 79 sampai 87 derajat Celcius selama pengujian berlangsung. Masih cenderung aman di sini. Kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional tapi versi gratis nih ya. Kalau videonya 4K 60 yang 2 menit 7 detik tanpa eksternal GPU selesai dalam waktu 8 menit 55 detik. Kalau pakai eksternal GPU dia hanya butuh waktu 5 menit 36 detik. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps, durasinya sama tanpa eksternal GPU 2 menit 19 detik, dengan eksternal GPU 1 menit 24 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, itu prosesor sempat mengalami kenaikan ke 98 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian akhirnya turun di bawah 80 derajat Celcius. Jadi terkendali di sini. Oke, tentunya kita juga mau tahu performance gamingnya gimana. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di game yang terakhir ini ya, Assassin's Creed Mirage, kalau kita lihat suhu kerjanya itu kalau menggunakan mode laptop, suhu prosesor ada di kisaran 81 sampai 86 derajat Celcius. Kalau kita pakai mode dual screen with Bluetooth keyboard, suhu prosesornya itu turun ke 76 sampai 81 derajat Celcius ya, karena nggak ditutupin ya bagian situnya ya. Lanjut untuk suhu permukaan body ya, 30 menit mainkan game yang sama. Kalau di mode laptop dengan keyboard di atas layar kedua, area paling panas ada di kisaran huruf H dengan suhu cuma 38 sampai 39 derajat Celcius sih. Terlihat juga di sebelah atas keyboard suhunya itu bisa mencapai 41 derajat Celcius. Sementara untuk palm rest itu aman di bawah 35 derajat Celcius. Nah, kami juga mengukur suhu body saat keyboard dilepas dari layar kedua. Terlihat bahwa suhu paling panas itu bisa mencapai 42 derajat Celcius di sisi pinggir atas layar kedua.
Ini wajar ya, karena posisi prosesornya emang ada di situ ya. Sementara untuk layar yang lainnya itu ada di bawah 40 derajat Celcius. Tentunya suhu permukaan setinggi itu hanya dicapai kalau aktivitasnya berat seperti main game yang tadi ya, itu game AAA loh ya. Kalau aktivitasnya bukan gaming, ya suhunya itu akan lebih rendah. Atau kalau gamenya lebih ringan, ya tentunya juga lebih rendah suhunya ya. Kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal D-Smart kita peroleh bahwa kecepatan bacanya ada di 4.852 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 3.250 MB per second. Ini disayangkan sekali karena kecepatan tulisnya itu cuman mirip seperti SSD PCIe Gen 3. Walaupun demikian, ya SSD yang di atas 3.000 MB per second ini sebetulnya udah kencang banget sih. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian baterainya. Untuk tes baterainya kita menggunakan brightness layar di 150 nits, volume suara di 25% dan layarnya tetap disetting di 3K 120 Hz. Untuk 1080p local video playback di mode laptop dengan hanya satu layar menyala itu bisa 13 jam 11 menit. Bukan yang paling hebat, tapi udah tergolong irit untuk laptop Core Ultra dengan layar seperti ini ya. Nah, di mode dual screen dengan dua layar aktif dan keyboard terhubung via Bluetooth, ini baterai akan habis di 7 jam 25 menit. Ini masih oke sih daya tahannya, mengingat kita pakai dua layar menyala. Nah, selain itu kita juga menguji di brightness 200 nits karena ini adalah standar kalau kita mau ngetes laptop Evo ya, karena Evo sendiri di tesnya di 200 nits kalau kita pakai layar OLED. Di mode laptop seperti yang awal banget tadi dapat 13 jam, di sini sekarang kita dapat 11 jam 12 menit. Untuk mode dual screen kita dapat 7 jam 21 menit. Ini masih sesuai dengan syarat Evo terbaru ya, minimal 10 jam dengan satu layar Full HD. Ini layar 3K loh padahal. Oke, sekarang kita lihat kecepatan chargingnya. 30 menit pertama baterai terisi 37%. Sementara untuk mengisi dari kosong sampai penuh kita butuh waktu hanya 1 jam 50 menit. Ini tergolong agak cepat karena bisa ada di bawah 2 jam. Nah, untuk harga, menurut Asus Indonesia harga resminya adalah 33.999.000. Untuk bonus pilihannya tentu dapat Microsoft Office Home and Student 2021 ya, langsung terpasang di sini. Ada stylus dan ada sleeve bag yang dapat digunakan untuk menyimpan laptop dan stylusnya serta bisa juga dibentuk menjadi penyangga laptop. Untuk garansinya dia dapat 2 tahun international warranty dan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Dengan VIP Perfect Warranty ini Asus Indonesia akan menanggung 100% total biaya perbaikan dan spare part untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna di tahun pertama garansi itu berlaku. Asus VIP Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian ya. Asus VIP Perfect Warranty ini juga berlaku untuk seri laptop Asus ZenBook dan seri ROG termasuk untuk charger dan baterainya saja. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama perlu diperhatikan adalah kapasitas RAM-nya ini masih 16 GB. Dengan harga seperti ini sebetulnya harapan kami dia ada di 32 GB lah. Kan nggak bisa di-upgrade di sini ya. Walaupun demikian untuk saat ini sih sebetulnya 16 GB masih oke. Kemudian baterainya itu agak boros kalau kita pakai dua layar sekaligus nyala ya. Tapi itu wajar karena dua layar dan 3K pula dua-duanya. Kemudian SSD PCIe Gen 4-nya ini bukan yang paling kencang walaupun mau udah tetap kencang sih di atas 3000-an. Dari sisi menariknya pertama dia sudah Evo Certified. Jadi fiturnya udah segudang hanya efek dari Evo Certified doang. Evo ini bukan prosesor ya, ini sertifikasi bahwa harus ada fitur-fitur dan ada kemampuan-kemampuan yang terpenuhi ya. Itu kalau kita bahas video jadi panjang banget nanti nih ya. Lalu kemudian jelas dia punya dua layar dengan ukuran yang sama besar dengan resolusi yang sama tingginya dan sama-sama kerennya. Panel layarnya ini mewah ya. Dan ini adalah layar touchscreen yang udah support stylus dan dia multifungsi banget dan ada berbagai macam mode penggunaan yang kita udah bahas tadi. Lalu dia udah pakai Intel Core Ultra. Ini kencang untuk multitasking dan aplikasi berat, kencang untuk gaming di resolusi Full HD dan settingnya medium ya. Lalu dia udah siap untuk skenario penggunaan yang membutuhkan kemampuan AI, bahkan yang offline atau yang butuh NPU-nya aja itu udah bisa ya. RAM-nya yang terpasang walaupun 16 GB tapi ini super kencang RAM-nya. Dan baterainya juga sebetulnya kalau satu layar yang dipakai itu irit ya. Dan chargingnya itu juga lumayan kencang di bawah 2 jam. Chargernya juga mungil seperti charger smartphone. Konektornya ini lumayan lengkap ya. Bahkan ada USB besar dan HDMI yang ukurannya besar. Dia juga punya 2 Thunderbolt 4. Wi-Fi-nya udah 6E, Bluetooth versi 5.3 dan punya pengamanan biometrik. Keyboardnya ini juga dapat disimpan di dalam laptopnya aja langsung ya. Jadi nggak usah pakai tempat khusus untuk nyimpennya. Keyboardnya juga punya koneksi wire dengan pogo pin. Jadi bebas dari latensi. Dan keyboard ini udah pakai backlit ya. Kickstand ini juga lucu nih karena dia menyatu ke bodinya, nggak perlu bawa penyangga yang terpisah. Speaker, wah ini kencang dan kualitasnya mantep bener. Kemudian tentunya dia punya garansi kelalaian pengguna di sini.
Jadi, Asus ZenBook 2 keluaran tahun 2024 ini cocoknya buat siapa sih? Pada dasarnya laptop ini akan cocok untuk siapa aja yang emang butuh banget pakai dua layar saat bekerja di luar rumah atau di luar kantor. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa portable monitor buat layar keduanya. Dan ini juga cocok untuk mereka yang biasa bekerja dengan dua layar di PC desktopnya. Ini akan cocok banget lah pakai yang satu ini. Mau dipakai buat coding ini oke banget ya, apalagi di desktop mode dengan dua layar vertikal. Tentunya perhatikan juga apakah spesifikasi laptop ini cocok untuk aplikasi programmingnya ya. Dan kemudian dipakai kerja di kantor juga oke ya. Dengan dua layar, produktivitas kerja harusnya jadi lebih baik. Cuma hati-hati aja kalau laptop ini dibawa untuk meeting. Hati-hati. Bisa-bisa meetingnya ngaret gara-gara semua pada ngebahas laptop ini dulu gitu. Nah, kalau kalian sendiri kepikirannya mau dipakai buat apa aja nih kalau punya laptop dengan dua layar seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Ya, pada akhirnya rasanya saat ini sulit menemukan laptop dua layar lain dengan kemampuan dan kepraktisan seperti yang ditawarkan oleh Asus ZenBook 2 keluaran 2024 ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.